Oke, ada Four of Wands di sini. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah mendambakan kebahagiaan, hubungan yang harmonis, hubungan cinta yang romantis, hubungan cinta dan pasangan yang setia. Orang-orang yang bisa menemani kamu dalam segala situasi, susah dan senang. Tapi banyak di antara kalian yang juga mungkin masih suka kebayang-bayang ketakutan atau kebayang-bayang entah tendensi ingin mengontrol segala hal, atau bahkan kebayang-bayang memori masa lalu di mana kamu berpikir kamu pernah disakiti, atau kamu pernah dikecewakan, atau kamu pernah merasa tidak bahagia. Ada Four of Pentacles juga di sini, yang ujungnya sadar tidak sadar ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kegelisahan kamu, tendensi atau kebiasaan kamu buat overthinking, itu yang malah menjauhkan kamu dari kebahagiaan. Itu yang malah menjauhkan kamu dari hubungan romantis, pasangan yang sehat, pasangan yang baik, atau orang-orang yang memang ditakdirkan buat kamu. Kalian pernah dengar gak istilah, apa yang kamu tabur, itu yang nantinya akan kamu tuai. Your vibes attracts your tribes. Vibrasi kita akan menarik apa yang ditakdirkan masuk dalam hidup kita. Hati-hati dengan vibrasimu, hati-hati dengan frekuensimu. Bukannya aku bilang atau aku mau nakut-nakutin dengan bilang kalau vibrasi kamu rendah atau vibrasi kamu lemah, kamu gak akan bisa menarik kebahagiaan dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan yang dipikirin cuman segala hal yang ada kaitan dengan ketakutan, overthinking, negative thinking, atau kekhawatiran, hati-hati, malah kamu sebetulnya malah sedang sadar tidak sadar menarik lebih banyak sumber ketakutan, sumber kekhawatiran, sumber insecurity, atau sumber hal-hal yang malah bikin kamu gak bahagia. Sederhananya karena kamu kesulitan untuk melihat hal-hal sederhana yang sebetulnya hal-hal sederhana itu sangat bisa kamu syukuri. Bottom of the deck atau kartu paling bawah itu ada The Strength. Aku paham, mungkin teman-teman ada yang lagi ngerasa kayak kecapean atau kelelahan dalam hidup kamu. Tapi ingat ya, yang aku lagi omongin ini semuanya, ini pesan general, ini general reading. Kalau kamu merasa nggak resonate sama pesan ini, it's okay. Mungkin bukan buat kamu, karena followersnya Delusion Princess aja banyak banget. Aku berharap pesan ini bisa ditemukan dan membantu siapapun yang memang butuh dengar pesan ini. Kalau mungkin nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu aku cantumkan di Instagramnya Delusion Princess. Silakan langsung cek Instagram kalau kamu merasa butuh untuk konsultasi personal. Tapi aku tidak akan paksa siapapun, oke? Hanya saja yang aku rasakan buat kalian itu, lihat ya kartunya. Ada Four of Wands, ada Two of Cups, ada The Strength. Sebetulnya Four of Wands itu indikator kebahagiaan buat aku. The Strength itu indikator kamu yang lagi dengerin video ini, you are stronger than you thought you are. Kamu tuh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Kamu lebih tangguh, lebih berani, lebih hebat, lebih bertalenta dibanding ketakutan-ketakutan yang kamu miliki. Mungkin kamu lagi kecapean banget, lagi burn out atau lagi khawatir, atau kamu ngerasa lagi banyak pikiran, lagi banyak beban. Kamu ngerasa seakan gak ada jalan keluar buat masalahmu. Aku rasa betul bukan yang gak ada jalan keluar sih. Hanya saja banyak di antara kalian yang entah masih sibuk ngebandingin diri sama orang lain, atau iri sama orang lain, atau kamu masih terjebak dalam memori masa lalu dan kamu berpikir apa yang kamu miliki dari masa lalu itu lebih membahagiakan dibanding apa yang kamu miliki di waktu sekarang, atau apa yang mungkin kamu miliki dan bisa saja kamu miliki di masa depan. Entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian yang perlu mempraktikkan lebih lagi makna dan esensi dari mengampuni, forgiveness, terutama mengampuni diri sendiri, dan detach, melepaskan diri dari apapun bentuk kemelekatan ke energi dari masa lalu,
orang dari masa lalu, memori dari masa lalu, ketakutan dari masa lalu. Dan jangan takut untuk dengan berani menyambut masa depan. Ubah apa yang perlu kamu ubah. Jangan keras kepala. Let yourself to be taught by your reality. Izinkan dirimu untuk menghadapi realita hidupmu, walaupun mungkin sakit atau pahit. Tapi izinkan dirimu diproses, belajar, dan diajar. Supaya nantinya pengalaman-pengalaman yang kamu sedang hadapi bisa memberikan kamu kebijaksanaan, bisa memberikan kamu wisdom, bisa memberikan kamu sarana, solusi untuk menentukan sesuai free will kamu. Apa makna bahagia buat kamu? Apa makna cukup buat kamu? Apa makna kekuatan buat kamu? Apa yang berharga buat kamu dan mana yang tidak? Semakin kamu mengizinkan dirimu cuman ngungkit-ngungkit atau inget-inget, entah itu bayang-bayang kegagalan dari masa lalu, atau bayang-bayang luka atau apapun, you're gonna be stuck in the past. You're gonna be stuck in the old energy. Kamu akan stuck di energi atau memori masa lalu aja. Please, kalau kamu kecapean sekarang atau kamu lagi ngerasa burnout, istirahat dulu. Istirahat. Kasih dirimu kesempatan buat beristirahat, buat menghargai jeda, buat bisa memproses emosimu, buat bisa menghargai emosimu, buat bisa belajar dan sadar kalau oke, yang udah lewat ya udah lewat, perlu aku kasih titik. Nggak perlu dan nggak boleh, sebaiknya aku ungkit-ungkit terus supaya aku bisa jalan maju, supaya vibrasiku tuh bisa aku perbaiki, aku benahi, dan aku gunakan untuk menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat. Bisa aku gunakan untuk menarik koneksi dan situasi yang lebih baik lagi. Bukannya malah aku ibaratnya malah stuck di roda hamster atau pola yang sama berulang-ulang kali aja. Kamu tuh berhak banget loh untuk bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Dimulai dari apa? Belajarlah untuk bisa mencintai dirimu sendiri, menghargai prosesmu. Mencintai diri bukan berarti kita juga hanya cuma terima yang bagus-bagus saja. Tapi kita perlu mengakui kalau oke, kita punya kelemahan, kita punya trauma, kita punya luka, kita punya masa lalu, kita punya kekecewaan, kita punya shadow self, kita punya sisi gelap, kita punya talenta juga, dan maksimalkan itu semua. Dalam dualitas yang ada, maksimalkan itu semua. Aku rasa semakin banyak teman-teman, kesannya mungkin akan terkesan klise dan sepele, tapi semakin banyak kamu bersyukur bahkan terhadap hal-hal kecil atau hal-hal sepele, rasa syukur yang kamu miliki itu malah bisa menjadi magnet untuk lebih banyak hal-hal lain yang nantinya bisa kamu syukuri dalam hidupmu. Oke? Aku rasa ini semua untuk kali ini. Semoga pesan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.